adalah agar kita kaum beriman, khususnya yang sudah menunaikan ibadah Ramadan sebulan penuh, kembali ke fitrah kemanusiaan sejati. Kembali ke fitrah kemanusiaan sejati, menjadi orang suci, menjadi orang yang punya potensi. Keduanya lah bisa mengantarkan kita pada kemenangan. Maka Idul Fitri mengandung arti hari raya kesucian, hari raya dan hari raya kemenangan. Kata fitrah mengandung arti suci, karena pengurusan diri manusia berasal dari zat yang maha suci, dan bersama dengan kekuatan kejiwaan, inilah yang namanya potensi. Maka saudara-saudara rahimakumullah, insan kemanusiaan sejati, hasil ibadah Ramadan diharapkan menjadi unsur-unsur individu, anggota-anggota dari khairul ummah, dari umat yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, kuntum ukhrijat linnas, kamu semua wahai umat Islam telah dihadirkan, telah dikeluarkan pada umat manusia menjadi khairul ummah, umat yang terbaik, baik memiliki kuantitas tapi juga kualitas. Karena kuantitas tanpa kualitas menjadi hampa, dan kuantitas disertai dengan kualitas akan menjadi bermakna. Dan inilah saya ingin melanjutkan ayat tadi. Allah berfirman bahwa Dia, Allah, telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang terbaik, sebagai khairul ummah. Namun ayat itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dua hal ini, amar ma'ruf munkar dan keimanan serta keistiqomahan kita dalam berjuang, merupakan dua prasyarat dari khairul ummah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, banyak dalam Al-Quran ayat-ayat suci dan juga hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Suatu ajaran Islam yang sangat penting, tapi banyak dilupakan oleh umat Islam. Apalagi jika mereka telah terpapar, telah terpesona dengan kehidupan duniawi, jadilah mereka orang-orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ayat Al-Quran Al-Ma'idah 78 hingga 80, Allah mengecam Bani Israel yang pura-pura melakukan yang pura-pura melakukan nahi munkar, mengkritik, melakukan koreksi, melakukan segala daya upaya terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekeliling mereka. Nah, tidak terlalu lama, mungkin bukan hitungan tahun, bukan hitungan bulan, bahkan hari, mereka yang beramal ma'ruf, khususnya bernahi mungkar tadi, sudah bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Lihat,
sejarah kebangsaan Indonesia banyak terjadi seperti itu. Kemarin berakhir mual, tapi sekarang sudah bersama dengan kelompok-kelompok yang melakukan kemungkaran. Maka datangkan mereka azabnya, Allah pada mereka azabnya. Yang kedua, di sebuah hadis ada dinukilkan Rasulullah SAW bersabda, "Innan nasa kamathli qaumin ihtasad." Tapi umat manusia bagaikan sebuah kelompok, sebuah kaum, sebuah bangsa, bahkan juga sebuah umat yang sudah bersaham ya, di dalam sebuah perahu kebersamaan, dalam sebuah perahu besar. Fa'asab ba'duhum ya, nasibahu 'alal fawq wa ba'duhum 'alal asfal. Maka mereka ada yang mendapat tempat di atas sekitar 2 tingkat, dan ada yang mengambil tempat di bawah, dan mereka yang mengambil tempat di bawah dengan air tidak ingin air ke atas karena akan mengganggu penumpang-penumpang yang ada di lantai atas. Maka mereka berkata, "Na akhudna mukhriqan min nasibina mukhriqan." Maaf kalau ada salah lafaz. Kalau seandainya kami yang berada di lapis bawah untuk mengganggu yang berada di lapis atas, di tingkat atas, kami melubangi tempat kami sendiri di bawah. Jadi masih dalam konteks niat baik. Apa kata hadis itu di akhirnya? Fa in tarakuhu kalabu. Jika orang banyak orang berkebaikan meninggalkan mereka yang berbuat kerusakan dalam kehidupan, halal maka semuanya celaka. Wa in akhu ala aydihim, orang banyak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kelompok yang berbuat kerusakan tadi, najau wa najau jami'an, mereka akan selamat dan semua penumpang akan selamat. Hadis ini membawa perumpamaan atau metafor dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk ini. Masing-masing sudah mendapat bagian, tapi ada yang ingin melakukan kerusakan, bahkan ingin melakukan kerusakan, sudah merusakan itu sendiri, bukan dengan merepotkan orang lain, justru untuk menghancurkan kelompok lain. Jika ini terjadi, mereka atau jika ini kita cegah orang-orang yang berbuat kejahatan itu, maka mereka akan selamat. Mereka akan selamat dan kita semua akan selamat. Tapi mohon maaf, jika mereka tidak kita cegah, jika mereka tidak kita cegah, mereka akan hancur dan kita semua akan hancur. Dan sebaliknya, jika kita melakukan penyelamatan, mereka akan selamat, kita pun akan selamat. Hadirin dan juga hadirat rahimakumullah, apa yang kita lakukan hari ini sejak beberapa waktu yang lalu dan tidak akan berhenti dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 22 April hari Senin yang akan datang. Tapi apa yang kita lakukan tiada lain adalah amar ma'ruf dan nahi munkar.
kita mencegah kelompok yang berbuat yang berbuat kerusakan dalam kehidupan bersama, melakukan penyelewengan, penyimpangan amanah jabatan untuk kepentingan sendiri dan kelompok, mengorbankan orang lain. Tidak dicegah, kalau tidak dicegah dan tidak ada lagi dari bangsa ini yang punya komitmen untuk beramal nahi mungkar, maka perahu kebangsaan Indonesia akan hancur. Mereka akan hancur, kita pun akan hancur. Maka niatkanlah hadiran bapak-bapak, ibu-ibu dari berbagai daerah, dari berbagai elemen. Apa yang kita lakukan ini adalah menunaikan perintah agama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan itu mari kita niatkan, semata-mata zul Islam wal muslimin, semata-mata Islam wal muslimin. Kita juga bercita-cita untuk mencari liberty ghai mardatillah. Tanamkan niat itu dalam sebuah perjuangan yang berjangka panjang, tidak selesai dalam 1-2 episode agenda demokrasi, tapi kita akan berjuang hingga tegaknya kedaulatan rakyat. Dan apa yang kita lakukan, tolong dan semata-mata untuk amal nahi mungkar, bukan untuk yang bersenang-senang ke tempat, bersama-sama untuk amal ma'ruf nahi mungkar dan li'izil Islam wal muslimin. Di atas semua itu libtigha'i mardatillah. Barakallahu li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aduh, ittaqullah fa khairul zadi taqwa. Mari kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekhusyukan, keikhlasan, memohon ampun dari segala noda, dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, dan memohon kekuatan lahir dan batin dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai jihad fi sabilillah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang beriman kepadamu, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, sebagaimana mereka telah mendidik kami sejak kecil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuklah pada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan berilah kami jalan untuk menegakkannya. Dan ya Allah, tunjuklah pada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk mencegahnya. Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, datangkanlah untuk memimpin kami orang-orang baik di antara kami. Wala tuwalli alaina syirarana. Dan jangan ya Allah Engkau datangkan untuk memimpin kami orang-orang jahat di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.